kira kami juga punya berbagai gagasan terkait nutrisi publik, ya, terkait pencegahan stunting, ya, dan umat saya di Badulik ini akan bergulir terus ya, ya antara misalnya gagasan yang mengusulkan peningkatan konsumsi susu besar-besaran dibandingkan misalnya gagasan Anies Mohaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah untuk diolah menjadi sumber protein ya, yang lebih cocok buat masyarakat kita ya, mengingat kita negara kepulauan, negara kelautan ya kan? Dan saya pernah menyampaikan estimasi saya pribadi yaitu 60% sampai 80% daripada tangkap ikan kita itu dibuang ya, karena berbagai faktor lah ya. Tapi andai kata tangkap ikan yang dibuang itu aja ya, bisa kita olah jadi bumbu protein ya, jadi saus protein, jadi cairan protein mensejahterakan nelayan kita ya, menambah sumber penghasilan nelayan kita tanpa harus memaksakan konsumsi pangan yang mungkin lebih barat daripada Asia gitu ya, susu. Dari timnas tapi etis sendiri nggak sih apakah Pak sebenarnya Pak, karena kan ini program ini kan program dari Capres Cawapres 02 yang bahkan belum ditentukan oleh KPU penghitungan suara akhirnya kemenangannya. Tapi sudah dibahas di kabinet gitu. Mungkin tolong tanyakan ke co-captain bidang politik. Saya co-captain yang membidangi substansi materi dan kebijakan ya. Jadi saya hanya mau mengomentari dari segi substansi dan kebijakannya. Tapi Bapak sebagai mantan menteri pada waktu itu memang bisa Pak gagasan seorang capres yang belum terpilih gitu Pak bisa dibahas dalam pembahasan APBN gitu Pak? Wah kalau itu sebaiknya tanya kepada Ibu Menteri Keuangan. Ya. Mungkin yang lain. Mungkin yang lebih menarik itu kalau kita mau ngomong nutrisi dan pangan, ya kan jelas bahwa kondisi pasar beras ya, di se-Indonesia itu lagi kacau balau. Dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis ya, secara profesional itu hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat bulan-bulan pemilu ya, terkait bansos. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton. Ya, itu angka yang sangat signifikan. Kami lagi pelajari dari dalam. Tapi ya ini contoh yang mencerminkan beberapa hal. Ya pertama ini memperlihatkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Ya, kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar ya, seperti beras saja sekacau ini kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang dari kementerian-kementerian lain ya. Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi ya. Ini juga akan menarik adalah prospek kondisi beras ke depannya. Ya. Mari kita simak bersama ya, pergerakan stok maupun harga ya, maupun keterjangkauan dan ketersediaan di berbagai titik geografi se-Indonesia. Ya. Akan terjadi krisis pangan begitu misalnya? Karena ini udah mau Ramadan juga ini Pak. Kalau itu begini, kan harus kita lihat secara komprehensif karena masyarakat kan tidak mengkonsumsi hanya beras saja, ya. Tapi bersama dengan pokok lainnya, bersama dengan tepung, bersama dengan kedelai, bersama dengan telur, ayam, dan mie, dan lainnya. Jadi secara teknokratis moga-moga pemerintah
bisa segera kembali mengurus keperluan masyarakat. Karena selama ini saya menyimak malah sibuk dengan berpolitik, sehingga keperluan masyarakat tidak terurus dengan baik. Berarti dimungkinkan akan terjadi impor hidup. Setahu saya di media sudah diliput bahwa bulan Januari kan sudah impor per 1.000 ton beras ya, untuk mengisi kembali stok bulog yang terkuras. Tapi saya juga lihat sebagian daripada beras impor itu kemungkinan besar sudah digelontorkan juga ke pasar dan harga belum turun-turun. Jadi sebenarnya itu satu masalah juga kalau pemerintah bisa lebih transparan ya, supaya semua kalangan bisa ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Artinya itu menjadi indikasi bahwa beras impor ini tidak tersalurkan ke pasar dengan baik, Pak, atau gimana? Mungkin yang lainnya, kasih kesempatan sama yang lainnya. Ya, siapa yang mau bertanya? Cukup? Pak Tom, Menambahin kuota impor beras jadi 2,6 juta ton tahun gimana Pak? Saya tidak mau mengkomentari terlalu dini ya, karena ini perkembangan yang masih sangat baru. Mari kita lihat data-data mengenai misalnya proyeksi panen domestik, mengenai pola konsumsi di masyarakat. Kemudian data-data apa lagi yang menjadi relevan menilai kebijakan seperti itu. Bagaimana perbandingan harga lokal dibandingkan dengan harga beras di negara-negara tetangga, dan bagaimana harga beras lokal di Indonesia berbanding dengan harga standar internasional. Kedua juga bagaimana kualitas beras di semua titik. Jadi ini bukan hanya masalah stok, kuantitas, bukan hanya masalah harga, tapi juga kualitas. Ya kan? Misalnya kalau harga turun, ketersediaan membaik, tapi kualitasnya sangat jelek, ya kan sama aja bohong. Jadi sekali lagi nanti harus kita lihat secara komprehensif ya, berbagai data-data ya, yang harus dipertimbangkan atau dihitung ya, dalam nilai kebijakan dan penambahan kuota impor beras. Dan sekali lagi